kata maka berapa lamanya Masyudul Haq pun besarlah. Kala kian maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Maka pada suatu hari adalah dua orang laki istri berjalan. Maka sampailah ia kepada suatu sungai. Maka dicarinya perahu hendak menyeberang, tiada dapat perahu itu. Maka dinantinya kalau-kalau ada orang lalu berperahu. Itu pun tiada juga ada lalu perahu orang. Maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Sebermula adapun istri orang itu terlalu baik parasnya. Syahdan maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya. Maka pada sangka orang tua itu, air sungai itu dalam juga katanya. Apa upayaku hendak menyeberang sungai ini? Maka ada pula seorang bedawi duduk di seberang sana sungai itu. Maka kata orang itu, "Hai Tuan hamba, seberangkan. Apakah kiranya hamba kedua ini? Karena hamba tiada dapat berenang. Sungai ini tidak hamba tahu dalam dangkalnya." Telah didengar oleh bedawi kata orang tua bungku itu, dan serta dilihatnya perempuan itu baik rupanya. Maka orang bedawi itu pun sukalah dan berkata di dalam hatinya, Untunglah sekali ini. Maka Badawi itu pun turunlah ia ke dalam sungai itu merendahkan dirinya. Hingga lehernya juga ia berjalan menuju orang tua bungkuk laki istri itu. Maka Tuan hamba, seberangkan apalah hamba kedua ini. Maka kata bedawi itu, "Sebagaimana hamba hendak bawa Tuhan hamba kedua ini, melainkan seseorang juga dahulu, maka boleh, karena air ini dalam." maka kata orang tua itu kepada istrinya, pergilah diri dahulu. setelah itu maka turunlah perempuan itu ke dalam sungai dengan orang Badawi itu. Arkian maka kata Badawi itu, berilah barang-barang bekal Tuan hamba dahulu. Maka diberi oleh perempuan itu segala bekal-bekal itu. Setelah sudah, maka dibawanyalah perempuan itu diseberangkan oleh bedawi itu. Syahdan maka pura-pura diperdalamnya air itu supaya dikata oleh si bungku air itu dalam. Maka sampailah kepada pertengahan sungai itu. Maka kata bedawi itu kepada perempuan itu, Akan Tuhan ini terlalu elok rupanya dengan mudahnya. Mengapa maka Tuhan hamba berlakian orang tua bungku ini? Baik juga Tuhan hamba buangkan orang bungku itu, agar supaya Tuhan hamba ambil hamba jadikan istri hamba. Maka berbagai-bagailah katanya akan perempuan itu. Maka kata perempuan itu kepadanya, "Baiklah, hamba turutlah kata Tuan hamba itu." Maka apabila sampailah ia ke seberang sungai itu, maka keduanya pun mandilah. Setelah sudah maka makanlah ia keduanya segala perbekalan itu. Maka segala kelakuan itu semuanya dilihat oleh orang tua bungku itu, dan segala hal perempuan itu dengan bedawi itu. Kalakian maka heranlah orang tua itu. Setelah sudah ia makan, maka ia pun berjalanlah keduanya. Setelah dilihat oleh orang tua itu akan bedawi dengan istrinya berjalan, maka ia pun berkata-kata dalam hatinya, Daripada hidup melihat hal yang demikian ini, baiklah aku mati. Setelah itu maka terjunlah ia ke dalam sungai itu. Maka heranlah ia karena dilihatnya sungai itu airnya tiada dalam. Maka meraunglah ia ke seberang, lalu diikutinya bedawi itu. Dengan hal yang demikian itu, maka sampailah ia kepada dusun tempat Masyudul Haq. Maka orang tua itu pun datanglah mengadu kepada Masyudul Haq. Setelah itu, maka disuruh oleh Masyudul Haq panggil bedawi itu. Maka bedawi itu pun datanglah dengan perempuan itu. Maka kata Masyudul Haq, Istri siapa perempuan ini? maka kata bedawi itu, Istri hamba perempuan ini. Dari kecil lagi ibu hamba pinangkan, sudah besar dinikahkan dengan hamba. Maka kata orang itu, Istri hamba, dari kecil nikah dengan hamba.
Maka dengan demikian jadi bergaduhlah mereka itu. Maka orang pun berhimpun datang melihat hal mereka itu ketiga. Syahdan maka gemparlah. Maka bertanyalah Masyhudul Haq kepada perempuan itu. Kata benarlah engkau, siapa suamimu antara dua laki-laki ini? Maka kata perempuan celaka itu, si Panjang inilah suami hamba. Maka pikirlah Masyhudul Haq, Baik, kepada seseorang aku bertanya, supaya berketahuan siapa salah dan siapa benar di dalam 3 orang mereka itu. Maka diperjauhkanlah laki-laki itu keduanya. Arkian maka diperiksa pula oleh Masyhudul Haq. Maka kata perempuan itu, si Panjang inilah suami hamba. Maka kata Masyhudul Haq, Siapa mentuanmu laki-laki dan siapa mentuanmu perempuan dan di mana tempat duduknya? maka tiada terjawab oleh perempuan celaka itu. Maka disuruh oleh Masyhudul Haq perjauhkan. Setelah itu maka dibawa pula si Panjang itu. Maka kata Masyhudul Haq, Berkata benarlah engkau ini. Sungguhkah perempuan itu istrimu? maka kata Badawi itu, Bahwa perempuan itu telah nyatalah istri hamba. Lagi pula perempuan itu sendiri sudah berikrar mengatakan hamba ini tentulah suaminya. Syahdan maka Masyhudul Haq pun tertawa seraya berkata, Jika sungguh istrimu perempuan ini, siapa nama menantu laki-laki dan menantu perempuan dan di mana kampung tempat dia duduk? maka tiadalah terjawab oleh laki-laki itu. Maka disuruh oleh Masyhudul Haq jauhkan laki-laki Badawi itu. Setelah itu maka dipanggilnya pula orang tua itu. Maka kata Masyhudul Haq, Hai orang tua, sungguhlah perempuan itu istrimu sebenar-benarnya. Maka kata orang tua itu, Daripada mula awalnya. kemudian maka dikatakannya siapa mentuannya laki-laki dan perempuan dan di mana tempat duduknya. Maka Masyhudul Haq dengan sekalian orang banyak itu pun tahulah akan salah Badawi itu dan kebenaran orang tua itu. Maka hendaklah oleh Masyhudul Haq akan Badawi itu. Maka Masyhudul Haq akan Badawi itu serta dengan perempuan celaka itu diseratuskan kali. Kemudian maka disuruhnya tobat Badawi itu, jangan lagi ia berbuat pekerjaan demikian itu. Maka bertambah-tambah masyukurlah arif bijaksana Masyhudul Haq itu.